Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini, apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum membaca, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu. Kami merasakan kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang istirahat kami pagi ini Tuhan. Masih beri kesempatan bagi kami untuk boleh melihat hari yang baru. Terima kasih Bapa. Namun sebelum kami beraktivitas selanjutnya, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bapa, berkata-katalah Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku, terambil dari kitab Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali, saudaraku, bagaimana kita harus bersikap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan di kitab Yakobus 5 ayat 16 ini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nah, ternyata kita harus saling mengaku dosa di dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, barangkali di dalam persekutuan doa, apakah itu persekutuan ibu-ibu atau persekutuan keluarga. Nah, ini harus kita lakukan, bahwa setiap hari ternyata kita masih sering jatuh ke dalam dosa. Nah, Tuhan mau kita saling mengaku dosa kita. Jadi jangan ada yang disembunyikan, saudaraku, karena Tuhan itu tidak melihat perkataan kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apakah itu kita lakukan di dalam gelap atau kita lakukan di dalam tersembunyi, mungkin secara manusia, mata manusia tidak dapat melihatnya, tetapi Tuhan tidak pernah tertutup matanya untuk melihat sampai kedalaman hati kita. Nah, oleh karena itu hari ini Tuhan ingatkan bagi kita, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nah, apa gunanya kita mengaku dosa? Karena Tuhan Yesus sudah rela disalibkan, darahnya dicurahkan di Kalvari untuk menghapus segala dosa manusia. Nah, oleh karena itu ketika kita mau mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita, diubahkannya kita menjadi manusia baru, saudaraku. Oleh karena itu, mari jangan ada yang menyimpan dosa. Mari kita saling mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, supaya semua dosa-dosa kita tadi diampuni oleh kuasa darah Yesus Kristus. Demikian juga selanjutnya firman Tuhan mengatakan, dan saling mendoakan. Nah, jadi ketika kita mau mengaku dosa kita tadi, tentu saudara kita, teman persekutuan kita, atau keluarga kita, siapa teman kita berdoa, maka kita saling mendoakan, saudaraku, ya, supaya kamu sembuh. Nah, itu firman Tuhan. Sembuh di sini bukan hanya sembuh di dalam artian penyakit, dari ada suatu penyakit lalu kita diberikan kesembuhan, tapi dari dosa kita tadi, saudaraku. Itu yang paling utama. Kalau sudah disembuhkan kita, artinya disucikan, tidak ada lagi dosa yang kita lakukan dalam hidup kita, berarti kita akan menjadi yang sehat di dalam firman Tuhan, di hadapan Tuhan. Jadi kalau sudah sembuh artinya kita sudah sehat di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi selain itu juga memang secara rohani disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus, dan sudah
mengampuni segala dosa-dosa kita melalui darah Yesus Kristus. Nah demikian juga kalau memang kita ada dalam keadaan sakit, penyakit, ketika kita mau saling mendoakan, maka penyakit itu akan sembuh saudaraku. Karena firman Tuhan juga mengatakan selanjutnya, doa orang yang benar. Nah jadi ketika kita tadi sudah mengaku dosa kita saling mendoakan, nah maka kita akan dimurnikan, kita disucikan, jadi kita dibenarkan, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi oleh kuasa darah Yesus yang kudus yang membuat kita menjadi dibenarkan. Dan doa orang yang benar, ketika kita sudah mau mengaku dosa kita tadi, berarti kita menjadi orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah saudaraku, jadi orang yang benar tadi apabila dengan yakin berdoa, maka sangat besar kuasanya. Ketika kita mendoakan saudara kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan pemimpin negara kita, dan siapapun yang bisa kita doakan, maka semuanya itu akan sangat besar kuasanya. Apa yang kita rindukan saudaraku, mari kita naikkan doa kita pada Tuhan Yesus, supaya Dia yang memberikan kekuatan bagi kita untuk saling mendoakan tadi, supaya kita saling mengaku dosa kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah kemudian ketika kita berdoa dengan yakin, maka sangat besar kuasanya saudaraku. Apapun yang kita doakan akan Tuhan berikan seturut dengan kehendak-Nya. Demikian saudaraku, firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu hari ini, supaya kami mau saling mengaku dosa kami, karena memang setiap hari Bapa, kami sering jatuh ke dalam dosa itu, apakah itu dosa perkataan kami, dosa di dalam hati kami, dosa dari perbuatan kami. Ampuni kami Bapa, kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa layak menjadi anak-anak yang taat setia akan kebenaran firman. Berkati Tuhan hati dan pikiran kami, kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa rindu akan kebenaran firman-Mu, dan kami mau melakukannya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kami ketika saling mendoakan, doa kami akan menjadi berkuasa, karena Tuhan yang membenarkan dan Tuhan yang mengabulkan segala doa kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.